Halo pemirsa, kembali lagi saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lain daripada yang lain. Saya mencari dan menemui seorang pelukis profesional. Saya sudah mengenal beliau ini sudah cukup lama, meskipun usianya dia jauh di bawah saya, 20 tahun lebih gitu. Namanya Mas Dhani King Herianto. Selamat berjumpa Mas Dhani. Selamat berjumpa pemirsa Pak Argo. Ya. Mas Dhani, saya ingin tahu Anda kali ini memamerkan karya Anda secara tunggal ya di MJK Gallery ya. MJK Art Space, MJK Art Space ya. Yang didukung penuh sama The Rah Gallery London. Oh ya. Seperti apa ceritanya Mas? Karya-karya yang Anda tampilkan kali ini? Jadi ini karya yang relatif semuanya baru, 2003 semua. Dan ini saya nampilkan karya cuma 10 karya. Ya. Semuanya 2023. Jadi 2023 ini adalah sebelum masuk ke itu, tema dari pameran ini adalah Welcome to Art. Welcome to Art itu sangat Selamat datang di bumi ya. Selamat datang di bumi. Sangat dalam buat saya pribadi. Karena saya coba untuk comeback kembali ke sebelumnya Anda tidak di bumi gitu. Ada sesuatu yang mungkin saya tidak dalam realitas. Oh gitu. Tidak dalam realitas seni rupa yang saya yakini dan yang terjadi di kenyataan itu agak sedikit berbeda. Kemudian ketika kesadaran saya kembali hadir muncul untuk saya siap untuk comeback nih ya. Saya siap untuk comeback. Akhirnya saya mencoba untuk menampilkan hal yang mungkin tidak mudah buat seusia saya dalam mengaktualisasikan realitas baru dengan apa yang saya sudah terima, bekal atau pengetahuan tentang berkesenian yang sebelum. Jadi dalam hari ini Welcome to Art adalah sebuah konteks di mana selamat datang di kenyataan, selamat datang di dunia seni rupa yang baru, dan selamat datang di realita gitu. Itu hal yang, dan kebetulan juga, bukan kebetulan, memang ada bagian yang memang saya sengaja pas-pasin. 43 tahun yang lalu di tanggal 23 itu orang tua saya mungkin dengan bahasa mereka bilang ke saya, selamat datang di dunia. Artinya Anda lahir ya? Saya Iya. Ribbon mungkin. Jadi ribbon versi saya di dunia seni rupa dengan menawarkan visual dan gagasan baru yang mungkin bisa diakomodir oleh audien atau masyarakat seni rupa internasional. Iya. Apa sebetulnya yang membuat akhirnya Anda memutuskan membuat subjek matter atau membuat karya-karya yang seperti ini? Itu berbeda ya dengan karya Anda yang 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu ya? Bagi orang-orang yang mengamati saya jeli, sebenarnya jejak saya masih tersimpan di sana. Jadi saya dulu dengan galeri luar juga, Singapura, saya membuat wajah-wajah, saya membuat mimik di sana, pesan yang tersirat itu cukup dalam. Tapi pemilihan warna waktu itu lebih ke monokrom dan hanya di beberapa bagian aja dia punya warna itu. Biasanya kalau saya kasih warna itu di mata atau di bibir. Sekitar 10 tahunan lebih ya saya dengan seri itu. Kemudian kalau sekarang saya punya penambahan unsur pesan pun juga unsur warna yang lebih semarak gitu ya, lebih semarak. Saya pikir saya harus punya keberanian dalam diri saya sendiri
proses kreatif itu mutlak buat seniman itu. Ya. Kalau dia sudah berhenti dalam proses kreatif itu, ya. Dia statis, nggak dinamis lagi. Yang akan terjadi adalah pengulangan. Ketika pengulangan terjadi, saya pikir sudah selesai cerita si seniman itu. Padahal dia masih hidup gitu ya. Yeah. Nah, kemudian statement lain yang saya coba kawinkan dengan statement tadi adalah proses adaptasi itu juga sebuah keharusan bagi spesies untuk tidak menjadi punah. Dua statement itu saya pakai dalam quote saya dalam katalog itu. Jadi saya coba untuk tetap berani berkreasi, di mana saya juga secara individu, secara spesies nggak mau dianggap hilang atau dilupakan seni rupa. Atau terpotong ya? Punah, saya nggak. Oh punah, malah lebih ekstrim lagi. Saya nggak mau dianggap sudah hilang gitu, jejak saya di seni rupa. Jadi saya melakukan sebuah upaya terobosan di mana pameran ini tempatnya ya tidak terbaca, mungkin tidak dikenal sama orang luar itu. Bahkan orang Indonesia sendiri mungkin juga mana itu Kasongan, di mana itu MJK. Tapi yang saya dapat adalah kesempatan di mana saya dapat promosi dan publikasi sama galeri dari London itu. Itu sebuah sebuah berkah mungkin buat saya, sebuah berkah di mana saya bisa dikenalkan kembali di seni rupa internasional. Kalau kualitas seniman Indonesia Jogja itu juga punya kemampuan untuk bersaing di wilayah internasional. Oke. Terakhir Mas. Tapi dari sisi karya ini yang saya lihat kan warna-warnanya pun ada berubah ya dengan yang dulu ya. Kenapa ini? Itu bagian dari proses kreatif dan proses adaptasi juga, saya pikir begitu. Bahasa yang lebih agak ribetnya mungkin atau agak detailnya adalah ada gejala baru di selera atau di hiruk pikuknya seni rupa sekarang, di mana pilihan warna-warna candy katanya, warna permen itu menjadi mewakili generasi muda, generasi Z ketika mereka mengaktualisasikan diri dalam kehidupan apapun, baik mereka sebagai seorang perupa atau baik mereka sebagai seorang galeri atau kolektor. Jadi mereka punya keinginan untuk membuat monumennya sendiri. Jadi mereka mau melepaskan bayang-bayang siapa itu seniornya, siapa itu orang tuanya, siapa itu nenek moyang. Mereka pengen punya legitimasi atas monumen mereka sendiri. Jadi pilihan yang diambil sekarang ini semuanya masih berlomba untuk siapa yang akan jadi artefak atau siapa yang akan jadi monumen. Dan cenderung mengikuti selera anak muda itu ya. Kalau dibilang mengikuti mungkin terlalu kompromis ya. Terlalu kompromis. Tapi, karena terus terang saya melihat lalu celana dalam pun banyak yang warna-warnanya seperti ini itu. Nah, tren fashion, tren seni rupa itu terkorelasi dengan baik ya, baik. Terkorelasi dengan baik. Semuanya itu ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang mereka punya kapasitas untuk membuat sebuah tren atau kalau bahasa sekarang di media sosial viral. Upaya kesana kan dilakukan oleh pihak-pihak yang memang punya kesadaran dan punya kemampuan untuk melakukan itu. Saya ada di dalam bagian itu. Kalau misalkan keterlibatan ini tidak atas kesadaran penuh atas sikap kita mau terjun ke sana, saya pikir itu sebuah kekeliruan. Tapi kalau kita memiliki kesadaran dan pemahaman menyeluruh untuk masuk dan mengambil sikap ke sana, saya pikir itu memang tugas dan tanggung jawab seniman ketika dia memilih untuk berkreasi dan beradaptasi. Oke, sampai di situ Mas Dhani. Nanti lain kali saya akan mengikuti Anda terus pergerakan Anda, karena nampaknya Anda lari cepat ini. Jadi saya juga harus berlari cepat mengikuti Anda. Oke, terima kasih Mas Dhani. Terima kasih banyak Pak Argo sudah hadir dan sudah mengapresiasi karya pameran tunggal saya. Welcome to Art. Oke. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda.
Sampai jumpa.